kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi dengan segala hati, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi Haleluya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Silakan hambanya Pak Nikolas. Pak Nikolas. Pak. Ya, Pak Nikolas. Sudah siap, Pak? Ya. Ya, mungkin lagi ke belakang Pak Nikolas kali ya. Haleluya. Iya. Ya. Shalom buat Ripka, buat Siska, ya, buat Pak Yongki, shalom juga buat Pak Joni, shalom, Shalom. ya. Sebelum hambanya nih khotbah, shalom juga buat siapa nih, Pak ya, Pak Derikson, Ibu Astati, shalom, ya, Maria, siapa lagi nih ya? Ya, silakan buat Ibu Tanam Nina, shalom juga. Oke, Pak Nikolas sudah siap, Pak Nikolas? Pak Nikolas belum siap ya. Oke. Ya. Pak Yongki. Mana Pak Yongki? Halo, Ya, shalom. Iya, Pak Yongki gimana kabarnya Pak Yongki? Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik ya. Ya, baik, Bu. Sehat. Ya, luar biasa. Ya, Gimana? puji Tuhan. Siapa? Hambanya. Sehat-sehat ya, Ibu? Ya, baik. Semua puji Tuhan sehat, Bu Ya, Elia. puji Tuhan. Ya. Ya, syukurlah. Lagi nggak hujan saat ini ya? Enggak. Ya, Cerah, cerah. Cerah, betul, puji Tuhan. Ya. Ya. Ya, ini hambanya sudah siap Pak Nikolas? Sudah siap Pak Nikolas? Mana ya? Pak Nikolas, ini kok Pak Nikolas nggak ada ya? Pak Nikolas menghilang ya? Ya muncul dia. Ya. Udah tuh. Ya nggak muncul ya Pak? Sudah. Pak. Suaranya nggak ada. Suaranya Pak. Pak Nikolas? Suaranya ya? Nggak kali. Nah, nggak keluar ya suaranya ya? Ya. Mana nih? Ya, mana Pak Nikolas suaranya ya? Tunggu saya pakai
Ada gangguan Ya. sinyal. Coba Pak, suaranya. Mana ya? Pak Nikolas. Ya belum keluar ya suaranya ya Pak. Mungkin ada gangguan di sana ya. Ya, puji Tuhan. Boleh angkat satu pujian lagi kali ya untuk Pak Rasman. Nunggu suaranya. Iya, kita salamin dulu nih Pak Joni. Shalom Pak Joni. Ya, saya mau ke sana belum sempat Shalom, Pak Bu. Joni. Nggak apa-apa, Bu. Belum Santai tahu aja. tempatnya juga nih ke yang di BSD itu. Iya, iya. Nggak apa-apa, Bu. Shalom. Iya, nggak sempet nih. Aduh, kalau jadi punya utang nih kalau udah janji nih saya nggak enak juga jadinya. Jangan. Nggak usah merasa berutang, Bu. Santai aja. Saya tuh orangnya gitu kalau apa-apa belum kesampaian kayaknya punya utang gitu Pak. Puji Tuhan. Iya, iya. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Ya, Pak Derikson, shalom. Ya, Pak Derikson di mana? Ini Pak Nikolas ya, kenapa ada gangguan ya? Biasanya lancar-lancar aja ya. Ini menghilang sekarang ya? Kayaknya ada gangguan sinyal. Iya. Nah, sinyalnya ya gangguan ya. Haleluya. Iya. Mungkin ada yang Tadi mau katanya, bersaksi. Iya. Iya. Ya, ada gangguan nih kayaknya ya. Ya, enggak masuk. kental nih Pak Nikolas. Ya, Pak Nikolas. Di daerah mana ya Pak Nikolas ya Pak? Pak Joni? Kita Kenapa, Bu? daerah mana? Jakarta Oh, Barat? tinggal Iya, ya Pak Jakarta Barat, Grogol ya kalau nggak salah. di Grogol ya. Di Grogol apa Jelambar? Nah, Pak, coba Pak Nikolas sudah bisa, Pak? Iya. Nah, sekarang suaranya ada, Pak. Oke, Oke. jelas ya? Ya, jelas. Ya, silakan. Waduh, ini signalnya luar biasa nih. Iya. Saya Nah, ini itu satu lagi ya. bagus. Oke, terima kasih kepada hambanya Ibu Elia Esther yang telah memberikan kesempatan untuk saya bicara. Halo? Ya, salam. Halo? Jelas ya? Ya, Jelas, Pak. jelas Ya. Pak. Langsung. Oke. Kiranya Tuhan memberikan berkat pada kita pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, signal apapun Tuhan pimpin, sehingga suara menjadi rahmat anugerah buat kita mendengar dalam kasih Tuhan. Keagungan-Mu yang tiada duanya, Engkaulah Tuhanku yang sungguh menakjubkan. Kuasa-Mu yang begitu sangat ajaib, Kau sembuhkan dan Kau pulihkan hidup kami. Perlindungan-Mu yang dahsyat, pertolongan-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang tak terbatas tercurah dalam hidupku. Selamanya ku takkan goyah, selamanya ku kan setia bersama-Mu sampai akhir hidupku. Keagungan-Mu yang tiada duanya, Engkaulah Tuhanku yang sungguh menakjubkan. Kuasa-Mu yang begitu sangat ajaib, Kau sembuhkan dan Kau pulihkan hidup kami semua. Perlindungan-Mu yang dahsyat, pertolongan-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang tak terbatas tercurah dalam hidupku. Selamanya ku takkan goyah, selamanya kan setia bersama-Mu sampai akhir hidupku. Perlindungan-Mu yang dahsyat, pertolongan-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang tak terbatas tercurah dalam hidupku. Selamanya ku takkan goyah, selamanya ku kan setia bersama-Mu
sampai akhir hidupku. Bersamamu sampai akhir hidupku. Baik, kita hening sejenak dalam doa. Bapa di dalam surga, kalau hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini ada di Zoom tubuh Kristus ilahi adalah berkat campur tangan-Mu. Kami percaya bahwa ketika Engkau memberikan respek kepada kami, terutama kepada Bapak Ibu Gembala, yaitu Yalister, yang telah mengundang hamba-Mu untuk bicara, pakai hamba-Mu ini untuk menjadi sumber nasihat, sehingga hamba-Mu menjadi berkat dan rahmat bagi kami semua yang ada di Zoom ini. Kami percaya, kuasa apapun yang didalami dalam nama Yesus, kami usir, baik signal yang menghambat kami dan sebagainya, kami usir di dalam nama Yesus. Sehingga saat hamba bicara, awal ibadah, pertengahan hingga selesai semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Amin. Baik. Terima kasih kepada Ibu Gembala Eliezer, juga kepada Ibu yang hadir di sini. Tentu hari ini adalah hari sebagai satu sukacita ketika kita bisa mengendalikan apa yang artinya pengendalian diri. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kita lupa bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita lupa bahwa kita ini adalah ciptaan yang sempurna. Kita lupa bahwa kita adalah unlimited, yang nilainya sangat tidak ternilai. Bahkan Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Maka penting sekali dalam pengendalian diri ini, memberikan satu kekuatan kepada kita, untuk kita selalu, bagaimana pengendalian diri ini adalah untuk memperoleh keberhasilan, kemajuan, kebahagiaan, tentu dalam sudut pandang agama, yaitu tentu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menahan diri. Dalam arti yang luas, dari belenggu nafsu duniawi yang berlebihan dan tidak terkendali, yaitu tentunya nafsu jasmani dan rohani. Ketika ini terjadi, pengendalian diri kita tidak menjadi satu fokus dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Semua hidup kita kacau balau, dan kita tidak punya rencana apapun, karena pikiran-pikiran kita dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Karena firman Tuhan saya ambil pada malam hari ini adalah kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sorry, agak 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus memberikan gambaran kehidupan tentang siapa yang bisa mengendalikan diri kepada dirinya sendiri tentunya ya. Yang memang berat untuk mengendalikan diri ini bukan kepada siapa-siapa, tapi diri kita yang bisa mengendalikan adalah kuasa Roh Kudus. Kita mau melakukan sesuatu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan adalah dengan pimpinan Tuhan, bukan dengan logika. Tadi di Zoom FM ada hamba Tuhan dari FCB Men juga, bagaimana beliau menata hidupnya dari nol, dari bawah, sampai akhirnya dia menjadi salah satu pabrik Sui Kiau di Jakarta Barat. Apa yang dia lalui? Dia mengendalikan dirinya penuh dalam pimpinan Tuhan. Tentu di dalam kehidupan kita seperti ini. Dalam Zoom, banyak hal terkadang, jujur saya katakan seperti Ibu Eliezer sebagai gembala, dia berharap selalu
di setiap Zoom ini, ibadah ini selalu inginnya banyak orang yang bisa mendengar, banyak orang yang bisa mengerti arti daripada firman ini. Tetapi karena ruang waktu yang terbatas, terkadang banyak kita dibatasi dengan beberapa kegiatan sehingga masing-masing tidak bisa masuk. Saya ingin masuk seperti hari Kamis biasanya Kamis Ibu Elia, tapi saya nggak bisa karena FGB Men. Ya seperti itulah, akhirnya kita berbagi. Nah, firman tadi menyatakan jelas, ya kan, bahwa arti kehidupan di dalam pengendalian diri kita ketika kita melawan, kita melewati semuanya itu, akan terjadi hal penguasaan diri. Yang sikapnya adalah secara duniawi. Penguasaan diri ini membuat kita banyak hamba-hamba Tuhan, ternyata kita sendiri jatuh ke dalam satu lubang penderitaan, di mana kita menjadi orang yang sombong, di mana kita menjadi orang-orang yang memang selalu diperdaya oleh kuasa kegelapan, di mana kita merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. Hal seperti ini banyak. Saya akan memberikan contoh yang luas nanti tentang pengendalian diri dan penguasaan diri kepada seorang Yusuf yang hebat. Ada 5 diantaranya, yaitu penguasaan diri. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita dengan hikmat dalam kepemimpinan Tuhan, yaitu yang pertama adalah masih bisa bersikap baik pada seorang yang membencinya. Ini tidak mudah. Kalau kita baik kepada sahabat kita oke. Tapi kalau kita baik kepada orang yang membenci kita, saya rasa jarang. Tapi ada hal yang memang ketika kita baik kepada orang yang membenci itu, maka itu adalah kuasa Roh Kudus yang membuat kita menjadi kuat. Sehingga apa yang kita lakukan dalam pimpinan Tuhan, kita tidak pernah dendam. Kita tidak, kalau marah saya rasa wajar. Marah memberikan satu ajaran dan pengajaran pada orang-orang yang bersalah, supaya dia balik pada sesuatu yang bengkok menjadi lurus, layak menurut saya. Tetapi kalau kita membenci, ada orang mengatakan ini, ya kan, jangan dia datang. Saya lihat bayangan mukanya aja, saya sudah nggak mau ketemu dia. Ada yang sampai seperti itu. Ada yang juga mengatakan sampai seperti ini, sekalipun dia mati, tidak akan pernah saya akan datang. Dan itu terjadi kepada beberapa orang. Ada seorang yang ketika dia jujur di dalam pengendalian diri dan penguasaan dirinya, dia dalam keadaan kesulitan, keuangan dia sulit, mamanya sudah pikun. Mamanya umur kalau tidak salah 89. Warisan ya ada, tapi tidak banyak. Si anak datang dari Lampung, dia bilang, "Ma, bisa nggak pinjamkan saya uang 500 juta?" Mamanya, "Ada, tenang, jangan takut." Ketika keluar uangnya cuma 50.000. Nih, pegang, coba. 500 juta dikasih 50.000, coba. Ngenyek, kata orang Jawa, ya kan? Bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya dengan marah, emosi, dan sebagainya. Tapi dia diam. Apa yang terjadi? Dendamnya luar biasa. Dia katakan begini, saatnya mama meninggal, aku tidak akan pernah datang untuk berdoa apapun. Dan yes, 3 tahun kemudian mama ini meninggal dunia. Dan ternyata ia tidak datang. Mau nggak datang? Nggak mau. Dia tidak bisa mengendalikan diri dengan emosi. Dia menguasai dirinya dengan kemarahan. Dia membuat dirinya benci kepada orang yang selama ini mengasihinya. Orang tua itu sudah pikun. Dia nggak tahu uang 500 juta dengan 50.000. Bukan dia sengaja. Umurnya sudah 89. Coba kalau dia dengan jernih bicara. Oh iya, mama saya salah. Saya minta, atau mungkin ini rencana Tuhan sampai saya nggak ini. Jangan dia dendam sampai nggak datang. Apa yang terjadi? Si anak terakhir yang saya tahu adalah memang dia masih keluarga, tapi keluarga
Dia kena kanker stadium 4. Dan pada akhir hayat 3 tahun kemudian setelah kejadian itu, dia minta mau datang ke makam mamanya. Coba. Tapi karena tidak kuat, dan dia berada di atas tempat tidur, saya katakan, karena kematiannya ada di telepon pada waktu saya menelpon saya. Saya bilang, tidak perlu seperti itu. Iman Kristen atau Kristiani atau Kristus, cukup berdoa. Minta ampunan kepada mama. Tapi minta ampunlah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah maha segala-galanya. Jadi benar, saya bilang, minta ampun kepada Tuhan, apa yang sudah, saya ambil dia kuku lakukan ini. Dia minta ampun kepada Tuhan, dan dia menangis. Setelah dia menangis, dalam hitungan 1-2 menit, dia dipanggil Tuhan. Ya, ini kejadian nyata. Maka setiap orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, dan tidak menguasai dirinya, maka itu akan terjadi satu hal, penderitaan dalam hidupnya. Saya katakan di dalam kehidupan ini, ada banyak hal. Ketika saya berbalik membuat orang lain yang membenci saya, yang marah saya, yang mengambil uang saya tidak marah, saya dibilang lain bodoh, goblok itu Niko. Tapi saya nggak ngerti, selama saya usaha dan pekerjaan saya, sejak dari 6 sampai sekarang, saya tidak pernah manggil orang debt collector ketika orang berhutang kepada saya. Saya tidak pernah panggil orang tukang pukul. Saya tidak pernah mencoba membuat orang lain menderita. Saya pikir begini, tanam tuai akan terjadi dari dulu. Saya hanya bilang, kok bisa ya seperti itu ya? Apalagi sekarang ketika kita tahu, saya kalau di jalan itu, kalau dulu memang ada bahasa-bahasa yang kasar ya. Mungkin di sini anak-anak muda bukan seperti ada Erikson namanya dan sebagainya. Kalau parah itu sudah sekelas kita mungkin enggak juga. Tapi ada juga dengan emosional ketika dia keluar gereja, dia di dalam gereja bernyanyi haleluya, tepuk tangan, kemudian kasih keluar gereja dia mukul orang, ada banyak. Dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, ketika kita tahu bahwa kita dianggap orang lain bodoh, saya katakan biarin dah. Saya dianggap orang lain bodoh, goblok, dan sebagainya. Yang penting saya tidak di mata Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melihat kita itu. Oke. Yang pertama, bersikap baik pada seorang yang membenci. Yang kedua, ketika kita bisa menguasai diri kita, tidak bersaksi berlebihan atas segala kerangan dan kegagalan yang dialami. Ketika kita hidup sombong, kita merasa diri hebat, di keluarga kita merasa nomor 1, di perusahaan kita merasa adalah pemimpin daripada orang yang bekerja kepada kita dengan sombong. Kita memberikan upah kepada mereka terkadang tidak layak. Mereka lembur jam berapapun kita tidak memberikan. Cuman kita berikan uang makan yang ada. Dan kita anggap mereka adalah seperti sapi perahan. Nah ini yang terjadi. Tapi ketika kita bisa mengendalikan diri kita, kita menguasai diri kita, kita tahu bahwa orang ini bekerja dari jam 8 sampai jam 10 malam. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan dia lebih. Kita harus membantu dia. Apapun yang jadi kesulitannya adalah kesulitan kita. Maka berkat itu akan berlimpah. Di dalam kehidupan ini satu hal. Ketika kita melihat tokoh yang hebat, seperti Ayub. Ayub adalah orang yang memang luar biasa. Yang memang dia sempat komplain kepada Tuhan. Dia sempat dikomplain juga oleh istrinya. Tetapi Ayub luar biasa. Kesetiaan dan ketetapan untuk tetap berbakti kepada Tuhan dengan penuh sabar.
Dan Ayub adalah menjadi tokoh yang luar biasa. Kita melihat bahwa ketika ia dicoba, dia diuji oleh kuasa kegelapan dan iblis, ia jatuh dalam penderitaan. Apakah kita kuat ini ketika harta semua milik kita habis? Saya tidak bisa bayangkan yang terjadi pada saat ini. Maka di dalam kehidupan kita, tentu kita mengkoreksi diri kita menjadi orang yang hebat di mata Tuhan itu tidaklah gampang. Harus mengalami banyak hal yang harus kita lewati. Saya kembalikan kepada pengendalian diri. Ketika pengendalian diri adalah untuk memperoleh keberhasilan, kemajuan, bahkan kebahagiaan, kita harus berharga. Ketika kita siap melayani, kita jangan melayani. Ada banyak hal. Seperti kemarin saya memberikan satu wejangan mengenai sedikit pelayanan kami di GBI Englong. Setelah season pertama kebaktian, ketika kita mau pulang dari jam 8:10, akhirnya kita mau pulang setelah dihidangkan makanan, hambanya darah Pak Bala itu, Pak, boleh tidak? Nah, ini bahasa yang baik. Boleh tidak Bapak melanjutkan jam 8, jam 12 kebaktian kedua untuk khotbah kembali. Ini bahasa yang manis sekali. Saya katakan, Pak, kalau untuk Tuhan, jangankan 2 kali untuk ibadah ini, berapa kali pun saya akan lakukan untuk Tuhan, semampu saya. Jadi Bapak nggak usah pikir yang macam-macam, hanya satu macam saya bisa melayani Tuhan. Kami lakukan itu. Dan kami pulang dengan segala sukacita, tanpa kami berharap sesuatu yang dikatakan oleh Bapak Yesaya yang pernah bersaksi. Kalau dahulu beliau, ada ya Pak Yesaya sekarang ini ya? Ada Pak Yesaya, Ya Pak Yongki ya. Beliau katakan kalau dahulu dia memberikan pelayanan-pelayanan dengan berharap sesuatu, itu kami belajar dari FGB Men ini bahwa melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang layak, tapi untuk berharap sesuatu sepertinya layak adalah Tuhan yang bekerja untuk kita, yang melakukan selama ini. Saya katakan dari hari Senin sampai hari Minggu selalu saya katakan ini, Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita. Maka kalau kita diminta Tuhan cuma waktu 1 jam aja, 2 jam aja, maka kita berhitungan, saya takut. Maka saya harus mengendalikan diri kita, menguasai diri saya, supaya saya tidak jatuh kepada mamon. Baik, kita lanjut kepada firman. Pasal 5 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Salomo adalah orang yang hebat. Dia mengerti hikmat. Dia membuat kebijaksanaan. Agar apa? Dia disenangkan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Ketika dia bisa mengendalikan dirinya, maka hikmat Tuhan berikan kepada dia. Saat dia bermimpi dan dia ditawarkan, apa yang kamu minta, Salomo? Karena engkau telah melakukan yang terbaik untukku. Hanya satu yang ia minta, berikan aku hikmat, aku tidak mampu dengan seumurku ini untuk mengendalikan orang yang banyak. Bangsa Israel yang besar. Sama sekali dengan kita. Ketika kita menghadapi satu cobaan, ujian, terkadang kita menyerah di tengah jalan. Seolah-olah Tuhan jauh daripada kita.
sini banyak hamba Tuhan yang saya hormati, yang lebih senior, atau mungkin yang mungkin sama umurnya, tapi saya paling takut dengan hamba Tuhan yang paling muda, yang masih muda. Jujur saya katakan. Karena goncangan imannya masih besar sekali. Kalau saya bicara di atas mimbar, saya harus bicara. Selalu saya katakan pedang itu bermata dua. Jangan saya bicara di atas mimbar baik, tapi hidup saya berantakan. Dan banyak sekali hamba Tuhan yang muda ketika dia bicara ABCD dan sebagainya, dalam kurun 1-2 bulan sudah terjadi sesuatu yang negatif. Kalau imannya tidak dipegang, maka ia terjatuh. Karena godaannya besar sekali. Amsal mengajarkan banyak hal. Orang yang tak dapat mengendalikan dia ada seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kota yang roboh temboknya sudah nggak punya apa-apa. Sama dengan hidup kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Contoh, kita sebagai seorang lelaki. Laki-laki itu 99% jatuhnya kepada wanita. Kalau laki-laki jatuhnya kepada laki-laki, itu ada kelainan. Jujur saya katakan. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, bayangkan ketika saya melayani di Hotel 88, maaf, di sana bertebaran wanita-wanita yang cukup banyak yang cantik. Tapi apakah dia orang bertobat apa enggak, saya nggak ngerti. Jujur kiri kanan itu adalah PSK semua. Mereka datang, mereka minta didoakan. Saya katakan, maaf kalau yang muda-muda, yang wangi-wangian yang luar biasa, jangan dengan saya, biar didoakan oleh Bapak Chandra Kirana aja. Kalau yang tua boleh. Karena apa? Karena saya belajar supaya kita jauh dari segala pikiran yang jahat. Saya pernah ketemu adalah salah satu pimpinan Bank BTN, ya kenal baik sebagai sahabat. Ketika dia dihadapkan dengan wanita cantik, dia tidak mau lihat muka orang itu. Saya juga bingung. Saya katakan, dia matanya selalu ke komputer. Saya tanya, Pak, kenapa bisa seperti itu? Aduh, Pak Niko, mata ini iblisnya banyak banget, dia bilang. Dia Muslim. Kenapa? Kalau tatapan mata kita langsung ke beliau atau ke wanita itu, pikiran kita melayangnya sampai ke ujung-ujung sana. Akhirnya apa? Kita mulai menanamkan diri kita, mengisi poin neraka, yang nantinya apa? Bau surganya nggak ada. Orang itu aja percaya. Akhirnya apa? Iman dia dikuatkan. Kalau seorang pemimpin, kalau ketemu oleh wanita-wanita itu, entah benar nggak benar, dia harus menjaga dirinya. Akhirnya sampai akhir dia pensiun, dia tetap adalah satu. Ini penting sekali buat kita hamba Tuhan. Karena iblis akan menyerang kepala, bukan ekor. Hati-hati sekali. Saya katakan, iblis itu menyerang gembala, bukan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa diserang tentu. Jiwa-jiwa inilah. Tapi kalau gembalanya diserang dan terjatuh, jiwa-jiwanya hancur semua. Terpecah belah. Itu maunya iblis. Maka saya katakan di dalam setiap pembicaraan saya kepada kawan-kawan di FGB, jujur saya katakan kalau di FGB Men itu adalah full gospel, business, fellowship nasional. Ya, tapi yang datang itu orang carut marut semua. Terutama Ibu Gembala ya. Dan di sini adalah mungkin ada komingguan juga mantan. Ada Pak Joni mantan FGB Men. Yang datang itu ya Bu ya, adalah orang yang banyak hutang. Satu. Orang yang terpecah belah dengan tetangganya. Datang dia. Terus ketiga, orang tobat. Terus keempat, orang yang dalam keadaan leluhur, letih, lesu, dan putus asa. Apakah dia mendengar firman saat dibaca firman? Saya rasa dengar, tapi 10 kali. Terus ada yang datang cuma hanya untuk makan. Dia makan, sudah makan, waktu firman, Pak izin, saya mau pulang karena ada kerjaan.
Ya, kalau sekali dua kali nggak apa-apa, 3 kali saya tegur. Karena apa? Nggak baik. Karena kita ini untuk menjadi orang yang benar. Kalau lu benar, lu nggak mau sharing firman, bagaimana lu bisa mengendalikan diri kamu? Seperti itu. Nah, arti dalam firman ini memang kelihatannya biasa-biasa saja. Kembali ke Amsal ayat 27, jangan menyimpang ke kanan atau kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Perisai iman yang hebat. Ketika kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka kita jauhkan dari segala kejahatan. Kenapa? Roh Kudus selalu hadir bersama kita. Maka kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Lanjut. Mana suaranya, Pak? Nggak keluar ya? Ya. Suaranya jelas ya? Jelas sekarang. Jelas. 3. Menerima segala hal baik dan buruk yang terjadi pada dirinya. Kalau yang pertama adalah masih bisa bersikap baik kepada orang yang membencinya, itu luar biasa. Pengendalian dirinya, penguasaan dirinya oke dalam Tuhan. Kedua, tidak bersaksi berlebihan atas segala kemenangan dan kegagalan yang alaminya. Kemenangan selalu katakan, kalau orang bersaksi, saya hari ini dapat untung sekian, dapat duit sekian, saya akan membutuhkan saat dia terjatuh dan gagal, maka dia tidak bersaksi lagi. Dia meninggalkan Tuhan. Banyak yang terjadi seperti itu. Dan ketiga, menerima segala hal dan buruk yang terjadi pada dirinya. Ini penting. Saya katakan ketika satu hal terjadi pada kita di dalam setiap langkah hidup ini, apa yang terjadi ketika kita mendapatkan cemoohan dan kecaman? Kalau saya pernah dulu, saya mengadakan bisnis dengan catatan, kalau saya nggak dibayar orang, saya tidak akan membayar orang. Itu dalam sekarang ini pengendalian dirinya adalah kecelakaan. Bahwa saya tidak pernah menguasai diri saya. Bahkan diri saya dikuasai 100%. 100% oleh kuasa kegelapan yang sifatnya emosi sombong. Tetapi setelah kita dengar siar firman demi siar firman, nggak bisa. Kalau kamu salah, ya kamu tanggung sendiri dong. Kalau kamu hutang orang, ya harus bayar. Kalau orang tidak bayar hutang kamu, itu urusan lain. Kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita. Karena Tuhan sudah katakan, aku setia dalam perkara yang kecil, aku setia dalam perkara yang besar. Jadi tidak main-main. Maka berkat-berkat itu akan datang ketika kita menjadi orang-orang yang baik di mata Tuhan. Kita dipersiapkan baik buruk selalu memuji nama Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-gala buat kita. Keempat, bisa tetap tenang meskipun di bawah tekanan sekalipun. Kita tetap tenang menghadapi segala tekanan apapun. Kita lihat Daud. Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, apa yang dilakukan Saul? Mempersiapkan segalanya. Baju peperangan dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Daud ketika memakai baju peperangan itu, dia terjatuh dan roboh. Berat bajunya aja luar biasa. Akhirnya apa? Daud bilang, enggak apa, saya tidak akan membawa apapun. Kenapa? Karena tahu dia bersama Yesus yang lebih besar daripada Goliat. Ini penting. Ketika kita bisa mengendalikan diri itu berat Tuhan, maka Tuhan mempersiapkan dirinya untuk menolong melindungi kita. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka penguasaan diri kita dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan kita lemah. Kita takut, kita khawatir. Selalu dalam firman dikatakan, setiap ayat 365 hari itu,
Di dalam Injil dikatakan jangan khawatir, jangan khawatir. Yes, itu gampang dibicarakan. Tapi ada orang-orang tertentu, termasuk mungkin kita juga kadang menghadapi cobaan, kita katakan, kok begini ya? Kok begini ya? Seperti itu. Tapi setelah sadar, Roh Kudus mulai kerja, oh iya, ada sesuatu kekuatan yang baru. Inilah yang memberikan satu rahmat dan buat kita. Siapa Tuhan kita? Kalau Dia adalah Tuhan yang pembela, penolong, bahkan Tuhan siap membuat orang lain terjatuh. Coba kita lihat pengendalian diri. Seorang Mike Tyson, ketika dia dinyatakan adalah tangannya seorang petinju, tangan si yang terkalahkan, dia keluar dari kepercayaan pada kerja percaya kepada yang lain. Coba lihat dia berlalu Holyfield. Siapa Holyfield? Holyfield dibandingkan 100 aja. Orang berani bertaruh. Tidak pernah mungkin. Paling kemenangan 10%. 90% ada di tangan Mike Tyson. Tapi apa yang terjadi? Holyfield ternyata seorang hamba Tuhan. Ia pendeta. Dia berdoa, Tuhan, jika Daud bisa mengalahkan Goliat, aku bisa mengalahkan Mike Tyson. Coba lihat. Dia nggak nyangka. Terjatuh beberapa kali. Hebat gak? Luar biasa Tuhan. Pengendalian yang penting. Kita lihat. Seorang putri yang luar biasa, Lady Di, ketika dia mulai berpacaran dengan Dodi Al-Fayed, dan dia berenang untuk mengendalikan maka dia bergerak kendaraannya terkena dia. Kalau kita tidak menguasai diri kita, dan kita tahu tentang pengendalian diri kita, ada Tuhan mengendalikan kita, maka hati-hati. Jangan pernah mengecewakan Tuhan. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Kita sudah tahu itu salah kita lakukan. Yang terakhir adalah 5. Tidak ragu untuk meminta maaf Tuhan. Ini kerendahan hati. Jadi kalau 1, pengendalian diri dan penguasaan diri oke. Yang pertama saya ulangi kembali, bersikap baik kepada orang yang membenci. Kedua, tidak bersaksi berlebihan dengan kesombongan, keangkuhan atas kemenangan dan kegagalan yang kita alami. Dan ketiga, menerima segala hal baik dan buruk yang terjadi pada diri kita adalah semua adalah rencana Tuhan dan Tuhan izin itu. Dan keempat, tetap tenang meskipun ditekan sekalipun. Dan kelima, tidak ragu untuk meminta maaf. Ini kerendahan hati, ya kan? Pengendalian diri ini, jika kita mengendalikan diri kita dengan baik, maka seorang itu kan 5 poin ini akan mengikat kita menjadi orang-orang pilih Tuhan yang hidup dengan kemenangan Tuhan. Saya rasa sudah habis waktunya, Ibu ya. Masih ada. Halo? Masih. Ya. Saya cerita tentang itu. Alia. Ini adalah kebanggaan saya ketika saya membaca di firman Yusuf orang dibenci keluarga. Kalau kita baca kisah Yusuf. Kenapa dia dibenci oleh keluarga? Umur 17. Yusuf bisa mengadu kejelekan daripada adik dan kakaknya. Dia mengadu ke Yakub bapaknya. Bapak senang, gembira. Haleluya. Ya kan? Karena biasanya kalau orang yang jujur, yang memberikan tahu kepada siapa, ini loh, pasti nggak disenangin orang. Dia bukan pengkhianat, tapi dia jujur. Pak, ini ngambil kambing orang, dipanggil. Seperti itulah. Dua, kenapa dibenci? Dia mimpi. 2 kali bermimpi. Dikulin keluarganya, keadaan adiknya, bahwa ada kertas yang mengelilinginya, kertas dia paling tinggi,
yang seolah-olah dia yang paling yang harus dihormati, itu juga pertama membuat dibenci. Dan Yusuf dibuat orang keluarganya menjadi orang pemimpi. Kira-kira 3 minggu dia bermimpi lagi bahwa dewa, bukan dewa, bahwa bulan dan matahari menimpa dia. Kakaknya marah. Berarti kami harus menyerah kamu. Saya tahu, kata Yusuf. Oke, saya lapor kepada bapak. Bapaknya manggil Yusuf, benar kamu mimpi gitu? Iya, Pak. Berarti bapak dengan ibu harus menyembah kamu. Saya tahu, tapi mimpinya seperti itu. Dan Yusuf dia ajarkan jujur pada bapaknya. Luar biasa ini. Ketika dia dijual dan dia diselamatkan, bahkan dijual kepada Potifar, dendam enggak? Marah enggak? Atau dia menjerit enggak? Enggak. Dia diam. Seperti anak domba siap untuk dihabisi. Tetapi Yusuf ini, maaf, dia tidak dibunuh. Karena memang ada maksud Tuhan. Setelah sampai di tempat Potifar, dia bekerja berapa tahun? 10 tahun. Pada waktu hari-hari terakhir, baru istri Potifar yang namanya Tante Potifar itu jatuh cinta kepada Yusuf. Iblis menggoda. Dia lihat dari jauh Yusuf ini bekerja dan menguasai seluruh rumah tangganya. Dia lihat dari jauh, wah benar anak Bani Israel nih. Ganteng sekali, seperti itulah. Maka dipanggil ia untuk membersihkan kamar utamanya. Dia bersihkan secara baik. Tapi apa yang terjadi? Maka Tante Potifar menggoda. Tapi yang pertama dia pergi, kedua digoda dia juga pergi, ketiga digoda pun dia pergi dan lari. Ya saya katakan kalau Yusuf yang dulu ketika dia melihat sesuatu yang aneh, dia nggak lihat berpedoman pada yang itu. Dia lihat mungkin berbalik badan, dia lihat ke plafon barangkali seperti itu. Dia aneh, lihat barang dia aneh gitu loh ya kan. Yusuf yang jujur. Dan ketika dia dituduh, dia masuk penjara, dia pun dipegang oleh kepala lapas untuk menguasai lapas. Dan pada akhirnya dia menebak minuman dan juru makanan juga tertebang, dan akhirnya dia menjadi wakil Firaun. Ini penting, wakil Firaun ini. Pada saat dia menjadi wakil Firaun, dia tidak pernah dendam kepada istrinya Potifar yang menuduhnya. Dan ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia melihat kesulitan-kesulitan daripada bapak, adik, dan kakaknya. Banyak orang yang saat ini tidak mengendalikan dirinya ketika mulai di atas. Kalau dia seorang kakak, dia akan gencet. Tapi kalau dia adik, dia akan gencet kakaknya. Kalau dia bisa membantu kakaknya dengan uang sekian dalam menyelesaikan masalah, maka kakaknya dianggap sebagai pembantunya. Banyak yang seperti itu. Kita lihat Yusuf. Yusuf katakan bahwa dia bersyukur karena inilah saya bisa menjadi wakil Firaun. Saat dia naik, dia menolong bapaknya, menolong adiknya, menolong kakaknya. Dan hebatnya dia tidak pernah selamanya menjadikan dirinya mau jadi seperti Firaun. Dia tetap pegang jabatan itu sampai akhirnya sebagai wakil Firaun. Dia tidak serakah dan sombong. Ini pengendalian diri yang hebat. Maka saya katakan, lihat juga sebagai Maria. Maria kalau iman Katolik atau kita semua menyatakan kenapa disebut bunda, karena dia wanita. Lihat, pada saat dikatakan oleh para malaikat Gabriel, hai Maria, engkau akan mengandung. Dia udah takut, mati gua. Belum kawin udah mengandung, seperti itulah ya. Karena apa? Ketika dia siap mengendalikan dirinya, dia siap untuk bayar harga. Dari awal sejak dalam kandungan sampai melahirkan, sampai Yesus mati di kayu salib, itu menderitanya luar biasa. Tetapi Yesus luar biasa menghargai seorang Maria sebagai bunda dalam fisik ibu kandungnya di dunia ya. Tapi Yesus tidak pernah melupakan jabatan dia sebagai anaknya. Karena pernah ditanya oleh hamba Tuhan pada waktu Gilbert berkhotbah jam berapa ya? Jam 2.
kemana Yesus pergi saat umur 12 sampai ke 30 tahun. Artinya di situ bahwa Yesus bekerja sebagai anak yang baik, yang menghormati orang tuanya, melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk ayahnya sebagai tukang kayu. Terima kasih sekali lagi, saya rasa ini menjadikan kekuatan buat kita. Saya katakan terakhir di dalam pembicaraan ini, bahwa ketika kita bisa mengendalikan diri kita, hidup keluarga kita penuh dengan damai. Kita di mata orang tidak menjadi sombong. Ketika Tuhan memberkati kita, kita semakin ingin memberkati orang lain. Ketika kita diberi, maka kita akan memberi. Dan selanjutnya, hadiah-hadiah yang Tuhan berikan kepada kita bukan menjadi nilai yang kesombongan. Tetapi kita semakin intim, semakin dekat, maka pengendalian diri ini akan menjadi kekuatan yang baru. Maka hidup kita hari demi hari kita dipimpin, keluarga kita diberkati, dan kita mendapatkan anugerah besar dalam hidup ini ketika kita hari demi hari semakin dekat kepada Tuhan. Terutama kepada hamba Tuhan yang ada di sini, dan saya juga banyak belajar bagaimana supaya hidup kita ini benar di mata Tuhan. Tentu ada yang harus kita bayar harga, yaitu selalu berseru kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Saat kita susah, apakah saya pernah menangis? Saya pernah menangis, saya harus jujur katakan. Apakah saya pernah bersedih? Pernah. Ya kan, tapi dalam saat kepedihan dan kesedihan itulah, maka saya mendapatkan jawaban. Jujur saya katakan, ketika saya ditinggalkan oleh kawan-kawan yang saya rasa dia bisa menolong, yang saya rasa dia ada konglomerat, yang rasanya dia bisa membantu, tapi ketika dia meninggalkan kita, sakit ya, sakit. Lagunya kan ada sakitnya aku di sini, ya kan, sedih dan menangis pada saat itu, ya kan. Dan saya bilang, Tuhan, ternyata Engkau satu-satunya penolongku yang bisa mengendalikan diriku sampai hari ini saya bisa bertahan bersama Engkau sampai akhir hayatku. Tadi lagu itu adalah lagu yang saya goresi dengan kata-kata yang baik yang pernah saya nyanyikan dari Bapak Samuel. Tapi lagu ini menginspirasi bahwa Tuhan adalah pemimpin kita sampai akhir hayat. Dia tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan memberkati, damai sejahtera menyertai kita. Terima kasih Ibu Elia Esther, saya rasa cukup. Waktunya cukup panjang. Dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, bisa firman-Nya buat Pak Nicholas. Ya, terima kasih, firman-Nya luar biasa ya. Iya, betul, di sini memang harus ada pengendalian diri. Karena kalau kita tidak ada pengendalian diri, kita ini lost control, ini bahaya sekali. Apalagi ini hamba-hamba Tuhan. Yang tadi katakan yang ke-1 ya, kita harus bersikap baik ya, walaupun ya kita yang dihadapi ya apa yang membenci kepada kita. Nah, kita bisa enggak ya kita untuk berbuat baik ya. Nah, di sini kita belajar ya. Saya dulu belum bisa ya, tapi dengan waktu berjalan saya bisa ya menghadapi orang ya, dia anggapnya sama saya udah nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena saya ingin berbuat baik sama mereka. Karena yang saya pikirkan, karena yang saya demi Tuhan ya, demi nama Yesus saya pikir saya tidak akan membenci orang itu, saya akan baikkan. Nah, disinilah ya pentingnya kita harus bersikap tetap baik ya, walaupun siapapun yang membenci kita tidak boleh membenci. Itu yang yang diminta saat ini untuk pengendalian diri ini harus ada pengendalian diri, penguasaan diri. Kedua, di sini katakan apa? Kita harus bisa mengendalikan diri ya, walaupun kita di atas ya, walaupun kita dipercayakan, tapi jangan berlebihan menghadapi orang kecil, jangan sewenang-wenang. Kita harus menghargai satu dengan yang lain, karena mau kaya mau miskin itu semua ciptaan Tuhan. Amin ya. Nah, disinilah kita harus menghargai. Mau pinter mau bodoh tetap kita hargai. Ya, kenapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Maka di sini dikatakan apa? Ya, di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita semuanya untuk Tuhan,
pasti semuanya tidak ada sesuatu yang bisa mengecewakan kita lagi. Yang ada kita bisa menguasai diri. Amin. Nah, di sini mungkin yang tadi katakan Pak Nikola sampaikan tadi ya, mungkin kita lagi di atas, kita lagi diberkati ya, kita tidak berlebihan, banyak kesaksian atau apapun, meremehkan yang kecil, tidak. Tapi bagaimana saat ini ya untuk kita bisa mengendalikan diri kita ini, kembalikan mengucap syukur sama Tuhan. Ya, nah di sini. Jadi nggak berlebihan di dalam segala hal ya, tidak apa istilahnya tidak menyombongkan diri, tapi kita banggalah kalau Tuhan memilih kita ya untuk belajar seperti Yesus. Nah ini ya, kenapa? Karena ini pentinglah untuk ada pengendalian diri, penguasaan diri ini penting. Karena kalau kita tidak ada penguasaan diri, nama kita tidak tercatat di surga. Amin ya. Nah di sini, ini yang kedua yang dikatakan ya. Yang ketiga dikatakan apa? Kita harus menerima segala hal yang baik atau buruknya. Itulah ya yang baik atau buruknya ya, orang itu mau seperti apa, mau macam-macam mengerjain kita nggak usah pusing, betul. Urusan Tuhan itu yang penting kita tetap berbuat baik. Saya ngalami seperti yang tadi Bapak katakan di ayat yang 3 ini ya, ada orang mau macam-macam jahatin saya nggak pusing Pak. Kenapa? Yang penting saya tetap berbuat baik karena nanti hukuman itu ada di tatanya Tuhan, penghakiman itu. Jadi saya nggak mau pusing. Orang ini mau nggak suka, mau belat-belit, silakan kata saya. Yang penting saya meluruskan firman. Tetap saya berbuat baik. Nah ini penting sekali ya. Kita di sini katanya kan menerima segala hal baik buruknya. Maksudnya apa? Udah kita tolong, tetap ajak sama kita, gerecokin, malah kita ngejahatin kita. Bisa nggak nerima itu? Kalau bisa itu luar biasa. Ya, maka seperti yang tadi dikatakan di Kolose 3 ini, ya, ayat 23. Ya, jadi kita dikatakan apa? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi kembalikan lagi segala sesuatunya menghadapi orang seperti apapun, kembalikan seperti untuk Tuhan. Penguasaan diri itu ada. Tuhan itu ada pengendalian diri, waktu dia gimana, ya diolok-olok, dikatain Tuhan Yesus. Ada penguasaan diri. Dia diam sama sekali, dia nggak mau komentar apapun. Sama, kita juga saat ini sedang belajar. Ya, seperti tadi hambanya betul dikatakannya, harus bisa menerima segala hal yang baik atau buruknya. Ya, nah di sinilah. Jangan nanti dikasih baik, wah puji Tuhan, haleluya, begitu terima yang buruknya. Ngomel, bersungut-sungut, itu nggak baik ya. Tapi mari saat ini, dalam suka dan duka, Tuhan katakan juga harus bisa menerima. Seperti suami istri kan, kalau mau nikah, perjanjian di pastor. Sedang menerima suka dan dukanya, iya saya terima ya. Bukti nyatanya berbeda gitu ya, kayak perang dunia, piring terbang. Nah, bisa nggak terima itu semuanya ya? Wah, piring pada terbang ya. Waduh, kok seperti ini ya Tuhan ya. Nah, di sinilah kita harus bisa menerima ya, menerima kekurangan, menerima kelebihannya. Itu lebih indah. Kalau kita bisa katakan mengendalikan diri. Nah, inilah bagus sekali temanya, pengendalian diri ini penting. Belajar kita mematikan daging kita ya, sehingga kita terbentuk dengan keadaan situasi ini yang Tuhan kehendaki. Yang keempat dikatakan lagi apa? Kita bisa tetap tenang ya dalam menghadapi apapun juga. Tenang ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Firman Tuhan ya di Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Luar biasa. Kalau kita ada Yesus bersama kita, apapun yang dihadapinya, kita tenang ya seperti saat ini. Wah, sekarang ada COVID ini, banyak sekali yang kena COVID, kita tenang. Kenapa? Karena Yesus ada bersama kita. Cuman perkatakan, Tuhan aku percaya, aku dilindungi. Nah, disinilah pentingnya kita ada ketenangan ya di dalam hati kita. Jangan galau, jangan gundah segala sesuatunya ya. Dalam menghadapi apapun juga, ya jangan gelisah, jangan ketakutan, jangan cemas, jangan cepat ambil tindakan, ternyata ambil tindakan cepat, ternyata salah ambil tindakannya. Kenapa? Karena lupa tanya Tuhan. Betul nggak? Coba kalau kita ada sesuatu gerusak-gerusuk, kita penting nomor satu tanya Tuhan. Tuhan ini boleh nggak? Ada kejadian seperti ini Tuhan Yesus. Saya harus kemana Tuhan? Saya harus lari kemana? Tuhan pasti bilang, mungkin Tuhan bilang, diam nak, diamlah kita. Kata Tuhan, larilah. Betul? Nah ini pentingnya kita ya. Jadi apapun yang dihadapi, jangan takut, Tuhan kita ada bersama kita. Amin. Nah ini luar biasa ya. Di sini jadi harus tenang, harus ada penguasaan diri sehingga kita ini tidak ada ketakutan, kekhawatiran apapun juga.
istilahnya ada bom jadi apa di depan kita, nggak usah takut ya. Kenapa? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan? Tidak ada. Amin. Dari sini luar biasa ya. Nomor 4 ini. Yang kelima dikatakan apa? Tidak ragu untuk meminta maaf. Betul. Sering kali harus kita minta maaf ya. Jangan ragu, jangan apa? Jangan merasa nggak enak, sungkan, nggak boleh. Kan dalam meminta maaf itulah ya, orang mau terima mau enggak, yang penting kita akui. Saya ngalami Pak tentang minta maaf, saya tidak salah waktu itu. Tapi saya dipojokkan sampai saya kecewa, sakit hati. Waktu itu ada hamba Tuhan bilang harus ampuni, datangi. Waduh, kata saya, sudah datangi, sudah ampuni, salah apa saya Tuhan? Aku nggak salah apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Saya langsung melangkah. Satu hal yang saya datangi, saya minta maaf ya, dalam arti saya apa yang saya minta maaf ya, dalam arti saya salah enggak, tapi kok saya minta maaf ya, minta maaf semua sama pekerjanya semua minta maaf, karena waktu itu kan ada ibadah ya, mereka itu punya satu ibadah, jadi saya ke pekerjanya semua sampai ke gembalanya saya minta maaf, dalam arti saya Tuhan salah apa, tapi satu hal yang saya ingat, karena hamba Tuhan ini nabi waktu itu datangi katanya apa, ampuni, saya bilang tidak, waktu itu saya bilang tidak, tapi karena waktu itu di zaman Roh Kudus, saya datangi, saya minta maaf, nggak tahu apa yang dimaafkan, saya juga tidak kepikir dosa saya apa, tapi apa yang terjadi. Dari situlah ada kelegaan. Ya, nah di sinilah ya, tidak ragu untuk meminta maaf, betul. Jangan ragu kalau memang minta maaf. Hanya Tuhan yang menyelesaikan sesuatunya. Nah di sini luar biasa. Waktu selesai saya udah minta maaf, tidak lama kemudian orang itu terjadi sesuatu yang mengerikan sama sekali ya. Oh ternyata ini ya Tuhan. Ternyata waktu Tuhan singkapkan siapa yang benar, siapa yang salah. Sesuatu yang mengerikan di dalam dia, dan saya cuma minta maaf, itulah Tuhan izinkan untuk mereka untuk kembali lagi, untuk apa? Untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang kalau manusia salah menilai, betul nggak Pak ya? Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, yang benar inilah jadi kecewa, sakit hati. Haleluya. Di sinilah betul kata Bapak. Emang saya nggak sakit hati, jadi hamba Tuhan banyak sakit hatinya, betul nggak? Tapi harus tetap mengandalkan diri, menguasai diri. Demi nama Yesus Kristus. Demi kita melayani Tuhan. Demi namanya, aku mau Tuhan jadi hamba, menjadi hamba yang humble di mata Engkau Tuhan. Orang boleh mengatain apa, tapi sekali Yesus tetap Yesus. Nah inilah saya. Ya, maka ini luar biasa pengendalian diri ini untuk Pak Nicholas ya, luar biasa firman-Nya, Tuhan memberkati ya. Saya percaya di dalam Pak Nicholas pasti banyak cobaan, godaan banyak, karena Bapak ini kan tinggi besar ya, siapa sih yang perempuan yang enggak merah gitu lihat Bapak gitu ya. Yang tadi Bapak bilang, apalagi perempuan itu ya setengah-setengah perempuan gitu ya, mengganggu gitu ya, istilahnya nggak takut Tuhan gitu kan, tapi ya puji Tuhan Bapak ini kuat imannya. Itulah kadang-kadang ujian itu akan datang dari Tuhan. Bisa nggak kita mengendalikan itu semua? Seperti yang tadi katakan Bapak bilang, seperti Yusuf, dia bisa mengendalikan diri ya dari istrinya Potifar. Nah inilah Bapak juga terjun, tetap diizinkan, tapi tetap Bapak ada dalam penguasaan diri ya, luar biasa. Puji Tuhan ya, ini firman-Nya luar biasa. Jadi ini aja. Jadi kita jangan mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia bisa kecewa. Ya, saya tidak pernah mengandalkan manusia. Dulu saya suka senang hamba Tuhan yang memang luar biasa gitu Tuhan pakai. Tapi dengan waktu berjalan, Tuhan membimbing saya mengarahkan kepada jalan-jalannya Tuhan. Akhirnya saya mengerti. Oh iya Tuhan. Hanya Engkau segala-galanya bagiku Tuhan. Nah di sini puji Tuhan ya, luar biasa Pak Nicholas, Tuhan Yesus memberkati ya, firman-Nya dasar luar biasa tentang pengenalan diri. Mari saudara yang mendengar tempat ini, kita harus ada pengenalan diri. Di mana nanti ada berita-berita yang menakutkan, ada gempa, misalkan ada sesuatu yang mengerikan, harus ada penguasaan diri. Pertama, duduk di bawah kaki Tuhan, bersama Tuhan. Maka ada ketenangan. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari untuk Ibu Maria, angkat satu pujian, Ibu Maria ya. Silakan. Ya. Ibu Maria, angkat satu pujian. Oke.
Ya. Astaga tobat, gubrag. Kita dulu. Luar biasa. Ibu Maria, haleluya. Iya, habis dari operasi nih Bu Maria, Pak. Operasi apa tuh? Kepalanya kan dia ada benjolan di sini, habis dioperasi tapi udah sembuh sih ya. Gitu kemarin ini sempat dioperasi sebesar jempol gitu ya, dibuang, diangkat, tapi puji Tuhan mujizat sembuh, sekarang udah kering, rambutnya dilobangin di sini di. Ya. Nah, kalau teman saya itu Bu, Ya. teman saya mungkin Pastor Komingwan juga tahu, itu di dalamnya ditaruh selang. Oh ini sih Tapi nggak ada di luar, soalnya benjolannya jadi dibuang aja itu. Udah kering sih sekarang. Luar biasa. Iya, luar biasa. Ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Nikolas. Puji Tuhan kembali ya, Ibu Anastasia. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih buat firman-Nya. Untuk kita semua, untuk menyambut kedatangan dia kedua kali, kita harus dapat mengendalikan diri. Emang itu betul. Ya, karena tanpa pengendalian diri, kita akan kejebak dengan Batman ya. Aduh, geblek. Haleluya. Gimana? Terlalu semangat ini Bu Maria nih. Haleluya. Luar biasa. Gubrag lagi yang Astaga, ampun. Taruh ya. Angkat satu pujian ya. Iya. Ya. Puji nama Tuhan dan terima kasih juga untuk doa-doa kepala saya jadi sembuh. Dan itu semua atas doa Bapak Ibu ya. Kita nyanyikan ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku cari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa
Bapa yang kekal. Haleluya. Amin. Tuhan ya. Ya, luar biasa untuk Maria. Terima kasih ya pujiannya. Ya, ya mungkin ada yang mau bersaksi tentang pengendalian diri di sini. Siapa yang mau bersaksi? Ya, Pak Yongki. Shalom Pak Yongki. Pak Yongki. Mana ini Pak Yongki? Shalom. Ya. Ya, shalom. Ada yang mau disaksikan Pak tentang ini pengendalian diri ini? Bapak tadi dapat dari Pak Nikolas, dari Bapak, Bapak kesaksian. Kembalikan lagi. Ya, pengendalian diri itu adalah buah roh yang ke-9. Ya, kalau saya lihat dalam Galatia 5 ini kan ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Murid-murid Tuhan Yesus, termasuk saudara dan saya, harus punya penguasaan diri. Jadi ini bukan satu pilihan, tapi wajib. Karena ini adalah buah roh. Ya, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8, jikalau kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-muridku. Ya. Jadi harus memang sebagai orang Kristen, apalagi kita hamba Tuhan, harus punya buah roh yang namanya penguasaan diri. Ya, kalau kita punya penguasaan diri, kita tidak mudah jatuh. Dan kita akan selalu ingat akan firman Tuhan, apa yang boleh, apa yang tidak. Saya ingat juga dalam Matius 3 ayat yang ke-8, Yohanes Pembaptis berkata kepada ahli Taurat orang Farisi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Artinya untuk masuk surga kita harus punya buah hasil pertobatan. Dan kembali lagi bahwa penguasaan diri yang menjadi tema khotbah malam ini adalah buah roh. Orang Kristen yang tidak punya buah roh disangsikan keselamatannya. Dan buah roh ini memang adalah trademark dari anak-anak Tuhan. Jadi saya setuju sekali kalau kita memang punya buah roh, kita memang harus menunjukkan buah roh itu. Supaya orang tahu bahwa kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Bukan bukan orang-orang Kristen yang biasa-biasa ya. Tapi kita harus juga menunjukkan sifat, sikap, karakter Yesus. Yesus punya penguasaan diri, kita juga harus punya penguasaan diri. Ya. Ya, kira-kira ya kalau saya cerita tentang penguasaan diri mungkin terlalu banyak ya. Tuhan ajar saya tentang penguasaan diri. Ya, bagaimana Tuhan juga mengajar saya, saya itu hanya boleh membeli yang perlu, bukan yang mau. Ya, jadi memang Tuhan ajar saya setiap rupiah yang ada di saya itu berkat Tuhan, bukan karena kuat dan gagah saya. Dan saya harus mempergunakan dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan harus mempergunakan hanya untuk yang perlu, bukan yang mau. Ya, kalau mau itu biasanya daging ya. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu ya. Daging itu. Tapi kalau perlu ya memang harus dibeli. Masih banyak hal, tapi memang Tuhan banyak mengajar saya tentang penguasaan diri. Ya, saya mungkin sedikit aja bersaksi bagaimana saya ini seorang yang hobi. Saya hobi punya sepatu. Sepatu saya hari ini masih 14 pasang. Luar biasa. Tapi saya udah kasih kepada orang 5 pasang. Jadi harusnya 19. Tapi hari ini tinggal 14. Dan memang ini Tuhan tegur saya waktu COVID. Lebih dari perempuan.
Ya. Tuhan tegur saya melalui COVID. Apa yang kamu mau buat dengan sepatu 14 ini? Ya dulu saya sayang, tapi saya sekarang nggak sayang. Memang Tuhan udah tegur saya kasih orang. Ya. Jadi itu istilahnya banyak yang mau nampung tuh Pak ya. Kenapa? Banyak yang mau nampung. Iya. Karena itu memang kembali tidak ada penguasaan diri. Iya, tidak ada penguasaan diri. Setiap ke mall lihat sepatu yang bagus, yang cocok, beli. Matanya hijau. Ya, mata hijau. Kalau kita punya penguasaan diri, nggak boleh mata hijau. Harus Mungkin Pak Yongki ini masih terlihat Pak Yongki ini masih terlihat luar biasa loh, ya kan? Kalau duduk di kafe masih banyak yang melirik juga loh Pak Yongki. Tambahnya rambut hitam, ya kan? Badan memperlihatkan, terus kantongnya kelihatan, udah dikejar. Iblis bilang kejar. Sepatunya cingkuang lagi. Haleluya. Ya. Jadi puji Tuhan sekali ya, tema khotbah kita malam ini diingatkan lagi bahwa kita harus punya penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu adalah buah roh. Setiap orang Kristen, orang percaya harus punya buah roh. Amin. Kalau kita nggak punya buah roh, kita jadi batu sandungan nanti. Ya, kok orang Kristen kok begitu, ya kan? Hamba Tuhan kok begitu. Tapi kalau kita penguasaan diri, maka orang akan melihat bahwa Yesus itu ada di dalam kita. Ya, sekian. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Nikolas. Ya. Luar biasa, Pak Yongki. Haleluya. Ya, luar biasa ya. Saya ketawa kenapa? Karena memang betul terus terang Pak, saya juga hobi sepatu Pak. Sepatu. Tapi itu Terus terang gue saya lihat juga catat itu nomor teleponnya Japri. Masih ada nggak? Haleluya. cuman kaget ini karena kaum pria kok banyak sepatunya biasanya perempuan gitu kan yang banyak sepatu gitu yang modelnya. Ini luar biasa juga nih Pak saya ini luar biasa. Makanya banyak yang kejar nih Pak. Saya 3 pasang aja udah kebanyakan Bu. Soalnya, waduh, nomor 45 itu nggak ada, jadi harganya nggak mahal. 3 pasang udah kebanyakan. 14 pasang loh, luar biasa itu Pak Yongki. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi ini pas banget Pak Nikolas nyampaikan firman tentang pengendalian diri ya. Ya. Jadi apapun yang kita suka, kendalikan diri kita. Ya. Boleh seperti kemablasan ya Pak Yongki. Puji Tuhan. Betul. Pak Yongki sudah bertobat dari sepatu. Ya. Haleluya. Oke, saya ini ke Mama saat ini ke Pak Rudi kali, Pak Joni. Pak Joni mungkin ada mau kesaksian tentang pengendalian diri Pak. Silakan Pak Joni. Oh banyak itu Pak Joni. Banyak juga ya Pak Joni. Silakan. Haleluya. Ya. Shalom, terima kasih Bu. Ya, salam. Mungkin masih. Ini Pak Joni rumahnya pindah-pindah terus itu. Luar biasa. Luar biasa itu. Ya. Haleluya. Si Pak Nikolas, wah ketemu lagi kita ya di. Ya luar biasa. Tapi di grup ini saya lihat lebih banyak ibu-ibu ya dari bapak-bapaknya. Bapaknya ngilang. Bapaknya bobo. Apa karena gembalanya ibu-ibu ya? Gembalanya ibu-ibu jadi pesertanya banyak ibu-ibu. Kalau di family ministry kan gembalanya Pak Mingguan, kebanyakan bapak-bapak. Oke, sorry. Cukup aja. Asal jangan ada yang masuk bunglon aja Pak, kaget Pak. Enggak perempuan, enggak repot gitu kan. Pemanggilannya apa gitu. Luar biasa. Jangan yang setengah-setengah, nggak boleh ya. Iya Pak, betul. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukannya setengah Adam, setengah Hawa. Oke, luar biasa. Terima kasih tadi Pak Yongki juga sudah menyampaikan kesaksiannya ya. Ya, biasanya memang betul seperti Ibu bilang tadi bahwa kebanyakan yang tidak bisa menguasai diri itu ibu-ibu, terutama untuk belanja kalau ke mall ya.
Ketempuhan. Udah punya banyak sepatu di rumah, tapi lihat yang baru lagi, edisi baru, mau juga beli lagi. Mau juga, ya, setuju. Tapi ya hari ini ternyata, Hari ini Pak Yongki luar biasa. Pak Yongki. Haleluya. sorry Pak Yongki, Jual sepatu nih banyak laris deh sepatu. ya sedikit ini supaya nggak tegang ya, saya juga jadi tegang Gara-gara Ya, terima- sepatu. gara-gara sepatu. Iya. Ya, terima kasih sekali lagi buat Pak Nicholas. Kalau disuruh kesaksian, saya juga lagi bingung nih. Apa ya? Soalnya saya merasa dari sejak kecil sampai setua ini nggak pernah berantem sama orang. Ya. Sampai kadang-kadang ada Mungkin teman saya bilang, begini, Pak Joni. Halo. ya, Mungkin Ya, Pak. saya bertanya sedikit. Pak Joni kan seorang sarjana hukum ya. ya, Artinya menguasai pakar hukum lah. Pernah nggak bergelut dengan hukum dengan tawaran-tawaran yang membuat ya dunia ini biasanya kalau pengacara itu yang Ibu Elia Esther katakan salah jadi benar, benar jadi salah. Silakan. Dan apa pendapat daripada Pak Joni tentang itu? Silakan. Ini tentang penguasaan diri. oke. Ya, mungkin kalau saya seorang sarjana hukum yang bergelut di bidang pengacara misalnya, itu harus punya rasa Integritas. tega gitu, tegaan gitu. Oh, Karena di dalam bidang itu yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Jadi tergantung mana yang bayar. Makanya dari Sama itu, aja. setuju. Sama aja. Uang lebih kuat ya Pak. Nah, bagaimana cara mengendalikan diri gitu loh? ya Luar kebetulan biasa. saya tidak bergelut di bidang itu, Pak Nicholas. Jadi belum pernah menemukan kasus yang seperti itu. Berarti kuliah aja ya. Kuliah saja tapi nggak bergelut di bidang itu ya. Iya, saya cuma sekolah hukum tapi Oh. saya nggak ambil jurusan pidana yang mengarah ke pengacara gitu. Tadinya memang saya maunya jadi notaris tapi nggak kesampaian ya. Akhirnya cuma jadi orang bank aja, jadi bankir. Haleluya. Ya, oke. Ya, tadi Yang menarik Pak malam ini. Silakan. Nicholas sudah menyampaikan 5 warning ya pada kita semua, bahwa yang pertama adalah kita harus bersikap baik pada orang yang menyakiti hati kita. Jadi walaupun orang itu sudah menyakiti hati kita, tapi kita harus tidak menunjukkan bahwa kita sakit hati atau benci ya pada dia. Ya. Kadang-kadang ada juga orang yang bicaranya apa tadi bilang ceplas-ceplos gitu ya. Ya. Dia nggak sadar bahwa dia itu menyampaikan kata-kata yang menyakiti hati kita. Ya, dianggap itu sebagai joke aja gitu. Tapi sebenarnya sudah menyakiti hati kita. Nah itu kalau kasus yang seperti itu, saya pikir nggak perlu juga kita tiba-tiba kunculung-kunculung datang ke dia, minta maaf ya. Loh, dia bingung, minta maaf kenapa? Pasti dia akan mau tanya begitu. Karena dia nggak sadar bahwa dia itu sudah menyakiti hati kita ya. Jadi kalau memang hal seperti itu, kita yang disakiti ini, ya kita cukup bawa aja kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, mungkin dia tidak sadar dengan perkataannya, saya sudah memaafkan dia. Seperti itu. Nah itu kan bisa seperti itu. Bisa. Jadi kalau hal kasus seperti itu, saya pikir ada, ya Tuhan juga memaklumi, ya memang dia nggak sadar. Itu mungkin sudah temperamen dia gitu ya. Iya. Kalau ngomong ceplos-ceplos, nggak mikirnya belakangan gitu. Oh iya, saya ngomong gitu salah nggak ya? Sakit nggak dia? Mikirnya belakangan, tapi udah terjadi. Nah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengendalikan diri. Yang tidak sombong, melainkan kita harus mempunyai sikap rendah hati sebagai orang-orang Kristen ya. Kemudian yang ketiga tadi, terimalah hal-hal yang baik dan buruk dari orang lain. Nah, seperti tadi saya bilang, kita hidup di dunia ini berhadapan dengan macam-macam temperamen ya. Bisa juga temperamen itu juga karena kita ini orang yang mudah tersinggung ya. Orang tidak bermaksud menyinggung tapi kita merasa tersinggung.
Kan bisa seperti itu. Atau Bisa. ada juga orang yang mempunyai temperamen memang ditanya baik-baik jawabnya kasar gitu. Sehingga menyakiti hati orang. Nah, itu seperti itu. Ya di sini Pak Nicholas tadi jelaskan kita harus terima ya. Suaranya hilang ya. Ya, medan suara. Pak Joni suaranya. Seperti itu. Harus kasar. Ya. Bisa jelas? Jelas. Halo? jelas. Hilang ya? Suara. Ya, Bisa dengar? dengar. Bisa, Pak. Jelas. Oke. Oke. Sorry. Yang keempat, tetap tenang, ya. Tetap tenang di dalam kalau kita dihakimi oleh orang, ya, kita nggak punya salah seperti tadi Ibu Elia kan, saya nggak punya salah apa-apa kok. Dia nyalain saya gitu ya. Salah saya apa gitu kan. Nah itu kadang-kadang juga sering terjadi bahwa orang menghakimi kita, tapi kita yang harus meminta maaf. Ya, itu juga memang perintah Tuhan ya. Luar biasa. Jadi orang yang menyakiti hati kita harus bisa memberikan maaf. Gitu ya. Harus memberikan maaf. Nah kalau kasus yang seperti itu, kita mungkin bisa bicara langsung sama dia ya. Bilang, Pak atau Bu, perkataan Ibu sudah menyakiti hati saya, misalnya. Tapi saya ingin memaafkan Ibu. Dan kalau memang saya juga salah dalam berbicara, saya juga minta Ibu atau Bapak memaafkan saya. Nah seperti itu. Kadang-kadang memang kita juga nggak sadar gitu, bahwa kita sudah membuat dia jadi marah gitu ya. Itu yang mungkin yang Pak Nicholas maksud ya. Yang kelima adalah tidak ragu meminta maaf. Nah itu tadi dia disinggung bahwa harus anak-anak Tuhan yang penuh kasih, kita harus mampu untuk memberi maaf pada orang yang sudah bersalah pada kita ya. Saya mohon maaf ada 4 ayat yang mungkin saya bisa tambahkan di dalam kasus pengendalian diri ini, Pak Nicholas ya. Silakan. Saya ada ambil 1 ayat, yaitu di Yahya 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, ya, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah ini, jangan. Berarti komputernya lemot itu. Komputernya lemot. Iya. Komputernya lagi lemot. Jadi, itu Pentium 4 itu, bukan Core i3. Biasanya orang kalau marah langsung respect, langsung nempeleng itu. Iya. Ya, tapi di sini kan ayat bilang kita harus jangan cepat bereaksi gitu ya. Dengar dulu maksud dia apa. Mungkin dia belum selesai bicara, tapi kita udah keburu marah. Nah itu kan jadi kita yang dosa ya. Kita membuat orang jadi marah. Nah itu salah satu pengendalian diri. Terus yang kedua, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus serupa dengan Allah, yaitu karena kita sudah berubah. Ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita sudah menjadi manusia baru, kita hidup dalam roh, sehingga kita dapat membedakan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan tidak kehendaki dari kita. Apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Itu maksudnya yang dari Roma 12 ayat 2. Yang ketiga adalah Galatia 5 ayat 22-23. Tadi Pak Yongki juga sudah sebut ya. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini ada ya.
tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi memang harus menguasai diri. Kita harus memiliki buah roh seperti apa yang Pak Yonggi tadi sebut ya. Bahwa dengan memiliki buah roh itu kita akan mampu untuk menguasai diri kita. Yang keempat adalah Efesus 6 ayat 2. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintahan-pemerintahan, melawan penguasa-penguasa. Ini yang dimaksud, jangan nanti dianggap kita perjuangan kita melawan pemerintah, bukan pemerintah yang memerintah di dunia, tapi di sini pemerintah-pemerintah yang dan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, ya dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi mungkin ini yang berkaitan juga dengan pengendalian diri. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu berhadapan dengan penguasa-penguasa roh jahat. Jadi jangan hati-hati, jangan terjebak. Tadi Ibu siapa bilang? Jebakan Batman ya. Ya. yang menyebabkan kita Maria Anastasia. Ya. Apa yang kedubrak tadi saya lihat. Itu waktu bicara jebakan Batman itu saking semangatnya gitu loh, Bu Anas. Haleluya. Aduh, luar biasa ya. Jadi, amin. Ya seperti yang dikatakan di Efesus ini, kita harus menyadari bahwa jangan kita terjebak oleh jebakan iblis ya, yang membuat kita jadi marah. Ya, padahal maksudnya baik. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Saya kembalikan. Ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak Joni ya. Ya, firman-Nya sudah terisi. Mungkin saya minta saat ini untuk Siska, Bu Siska, Ibu Siska mau sampaikan tentang pengenalan diri. Silakan Sis. Ibu Siska. Bu Siska, mana? Siska, lagi kemana? Lagi jalan-jalan kali ya? Haleluya. Astati lagi ada tuh. Iya. Nih, Bu Astati mungkin nih pengenalan diri, silakan. Bu Astati, pengenalan diri. Ya, salam ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi kesempatan untuk menyaksikan, memang kita harus ada pengendalian diri. Anak-anak Tuhan dilihat, yaitu ada pengendalian diri enggak? Itu banyak tantangan yang ada ya Bu. Iya, yang buah-buah roh itu dibilangin harus ada penguasaan diri. Betul. Jangan sedikit dilewatin sedikit mobilnya ataupun apapun langsung naik cepat, naik darah, itu harus ada penguasaan diri. Tapi saya percaya kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita selalu undang, hadir, ada Roh Kudus. Itu yang selalu mengingatkan kita supaya kita ada penguasaan diri. Yang seperti tadi Bapak ada yang bilang, ibu-ibu pasti kalau ke mall pasti ya itu harus ada penguasaan diri. Memang benar. Kita juga kan sebagai ibu-ibu itu kalau udah ke mall, waduh, kayaknya nih ada lagi nih yang baru-baru, misalnya Bu, seperti Bu Elia tadi sepatu yang model baru, wah, gitu kan? Itu pasti itu kan harus ada pengendalian diri kita, penguasaan diri kita ya. Dari mata, dari apapun semua. Yaitu kita harus minta hadirat Tuhan. Selalu minta. Benar kan? Bukan turun ke hati, turun ke dompet dari mata ya Pak. Jadi ya kita percaya ya. Ya puji Tuhan ya. Saya selama ini ya itulah. Saya minta pimpinan Roh Kudus ya supaya kita bisa ada penguasaan diri gitu. Biar Roh Kudus yang pimpin, yang mengingatkan kita. Kadang-kadang kan seperti ada orang udah benci kita, orang kita udah baik-baik sama dia, tahu-tahu dia balasnya sama kita, kok balasnya kayak gitu. Nah kan kita mesti ada penguasaan diri. Tuhan ampunin mereka, apa yang mereka perbuat tidak tahu, Tuhan ampunin. Wah itu sebagai anak-anak Tuhan memang kita harus
menderita seperti Bapak kita, Tuhan Yesus. Kita nggak ada apa-apanya, nggak ada segini, nggak ada ininya sama sekali. Tapi Tuhan kita, begitu luar biasa ya. Dia yang tidak berdosa, tidak apa, menanggung kita semua dosa anak-anak, begitu luar biasa. Tuhan kita percaya malam hari ini Pak Nikolas yang sudah membawain firman yang luar biasa. Kita juga jadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang punya penguasaan diri, yang hidupnya bisa berdampak. Jangan cuma bisa bersaksi, tapi kita harus kalau kesaksian kita kesaksian, tapi kita harus juga menyaksikan keinian kita berdampak buat semua orang. Itulah Menjadi pelaku firman. Seperti tadi, ayatnya yang tadi Pak Nikolas bilang 1 Korintus 9 ayat 27 yang coba saya baca lagi ya. Coba tadi. Pasti masih itu ya. 1 Korintus 9. Nah. Ya kan tadi yang 1 Korintus 9 ayat 27. Itu bagus banget itu ya. Ayat ini dia bilang begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin ya. Jangan kita sampai sendiri ditolak. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, pasti kita diingatkan. Yang seperti tadi Pak Nikolas bilang, kita bawa firman, pedang bermata dua ya. Jadi ke saya dan ke apa juga. Tapi kita percaya malam hari ini kita dipenuhi Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, sehingga kita semua hamba-hamba Tuhan, para ini semua di sini hidup berdampak. Seperti Yesaya 60, bangkit jadi terang. Terang Tuhan terbit, ada kemuliaan Tuhan turun atas kita semua. Amin ya. Itu aja saya mau menyaksikan. Luar biasa ya firman-Nya tentang penguasaan diri. Iya. Kita percaya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, pasti kita selalu diingatkan. Amin. Puji Tuhan. Iya, terima kasih ya buat Pak Astati. Iya betul. Firman ini memang betul. Satu menunjuk, kembalinya 3 lebih banyak malah kepada firman. Iya. Wah, kita nih yang nyampainya lebih waspada lagi nih. Karena apa, akan dituntut. Lebih enak jadi murid, betul nggak? Jadi murid, jadi pendengar yang baik gitu. Nah, yang menyampaikannya ini lebih banyak dituntut. Seperti saya pun juga masih mawas diri. Masih tetap keselamatan itu masih terus dijalankan. Kenapa? Karena itulah perjalanan kita. Mawas diri ya, harus dikuasai, dijagai. Kalau nggak dijagai, nah itulah. Orang lain ke surga, kita tertinggal, kan repot. Itu ya, udah capek-capek kita nyampein firman. Nah, kayak seperti tadi firmannya itu, Bu. Ya, 1 Korintus 9:27. Jadi betul. Ya, di sini ya. Kita harus menguasai. Betul. Amin. Ya, mungkin Ibu Meska mau ini Bu Meska bagikan. Bu Meska. Mana Ibu Meska? Lagi kemana nih Bu Meska? Meska kayaknya belum ya. Iya, belum nih. Ya, mungkin kalau Ibu Resma sudah. Bu Risma udah. Saat ini Ripka mungkin. Ripka mau menyampaikan pengenalan diri. Ya. Ripka. Pengenalan diri. Mana suaranya ya? Nggak ada suaranya Ripka. Suaranya nggak kedengeran ya, suaranya nggak keluar. Storing itu, storing. Dia nggak keluar ya? Suaranya nggak keluar suaranya kan? Storing. Tuh, bising. Nggak ada suaranya. Kayaknya ada HP-nya mesti dimatiin satu kali ya, HP-nya ya. Ya, satu kali ya. Ya. Enggak, satu kok nyalainnya ya. Satu HP-nya. Ripka. Nggak ada suaranya. Makanya nggak ada suaranya Ripka. Ya. Kami ya. Nggak ada suaranya. Oke, ada Ripka. Nggak apa-apa. Ya, nanti lain kali aja. Kita mungkin saat ini siapa yang mau bersaksi? Saat ini Ibu Risma udah ya tadi? Sudah ya? Risma belum. Ibu Esther belum. Bu Esther, belum. Ibu Risma belum. Belum. Sekarang ya, tentang pengenalan diri sudah.
Belum? Dia belum lagi dengerin aja kayaknya nih saya Oh, lihat. benar aja. Oke, nggak Ibu apa-apa. Esther Iya. banyak kesaksiannya Oke. dia. Untuk Ibu Maria, mau nyampaikan nggak pengenalan diri? Sudah ya Ya. tadi ya? Belum? Ya, bagus sih tentang penguasaan diri. Karena semua kalau udah ikut Tuhan tuh pasti semuanya ujung-ujungnya pasti akan diuji kembali. Ujiannya saya sebut itu bisa disebut ujian anugerah. Nah, ujian anugerah itu yang tidak terduga itu, yang tadi katakan Bu Elia bilang, kok tiba-tiba harus minta maaf. Nah, saya juga saat itu pernah ngalami atasan saya tiba-tiba datang sama 2 anak buah saya datang dan dia mengatain macam-macam, bahkan dikatain saya nggak ada kasih apa segala macam. Saya kaget, kenapa jadi begini ya? Saya pikir dia orang itu datang bertiga, nggak taunya saya pikir ngomong bla bla langsung datang menghakimi. Lalu yang satunya lagi atasan yang paling atas pasti lebih bijaksana ya menilai sesuatu, tapi dia enggak, langsung dari kayak langsung main tembak aja. "Iya Bu Maria kemarin harus ada kasih." Waduh, saya bilang, "Kenapa jadi begini ya?" Saya pikir gitu. Ya udah, saya antepin aja, udah denger-dengar, udah. Nah udah gitu, ya udah canda-candaan lagi. Nah besok malamnya langsung saya baru kepikir, "Kenapa ya?" Saya bilang tuh, dia bilang seperti itu, ya udah akhirnya nah emang sih saat itu kena juga sih jebakan Batman ya. Kenapa kenanya? Karena ya itu, Tembak soalnya kan jadi sendiri ya? kecewa. Jadi kecewa, soalnya kok atasan kok lancang mulutnya ya, saya pikir. Eee, bahkan yang saya tahu dia lebih pelit loh, kalau pas pergi tuh apa, kalau ada yang minta-minta juga nggak ngasih. Bahkan kalau saya makan suka berhenti atau gimana, ataupun gimana. Jadi saya pikir ini orang kenapa begitu. Nah saya nggak terima, akhirnya ya saya juga sempat kecewa, tapi terus gitu sampai ada mungkin ya, 1 hari lah. Udah gitu, saya akhirnya ya udahlah, saya pikir saya yang pasti saya kembalinya pulihnya yaitu Roh Kudus ingatkan bahwa, Tuhan yang tahu di atas semuanya. Jadi nggak perlu kecewa, karena biar gimana juga semua harus dilalui. Ya udah saya hadapi semua. Akhirnya ya emang sih, saya juga terima, tetapi ya dari situ emang ada dampaknya juga. Dampaknya jadi nggak terlalu dekat, jadi nggak apa, jadinya ya biasa aja gitu. Sebelum dia ucapin seperti itu ya saya biasa, tapi setelah dia seenaknya bicara jadi seperti ada pemisah gitu. Jadi nggak seperti biasa lagi ngalir kalau air tuh kayak ada sumbatan dikit gitu, seperti itu. Emang sih Ya. ngampuni, tapi ya namanya manusia kita nggak bisa bohong. Biar gimana tetap ada sedikit, jadi ada satu perubahan. Entah itu kan mungkin Tuhan sedang membukakan bahwa jangan terlalu polos ke orang itu atau bagaimana kita kan nggak tahu. Tapi yang pasti Bapak tuh yang ngasih tahu, membimbing, dan akhirnya juga saya bisa hadapi semua. Yang mengucap syukur karena ya Roh Kudus yang menolong. Jadi, apalagi sekarang akhir zaman, jebakan itu kan banyak ya. Nah, biarlah kita harus punya, pandangan seperti Yesua, Amasiah dia katakan, "Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu." Anggaplah setiap mereka yang nyakitin atau seenaknya, kita punya level pandangan seperti Yesua. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Nah, kalau kita pegang itu aman, kita damai hati juga jadi bisa karena kita langsung patokannya kepada firman. Tapi kalau nggak kepada firman kayak ke daging, ya itu dia kayak tadi saya bilang seharian gemes sama dia. Saya pikir ini orang kenapa tiga-tiga ujuk-ujuk datang kok kayak begitu gitu ya. Tapi setelah saya dapat firmannya, dapat pengertian, oke. Nah, jadi kalau ada apapun juga kayak pernah juga istilahnya yang pernah saya saksikan juga ya kakak saya juga sempat gimana gitu. Salah paham, tapi saya pandangannya langsung bahwa oh iya dia belum ngerti, harus ampuni. Kita yang lebih ngerti itu harus lebih lebih paham ya, artinya bahwa orang itu seenaknya atau gimana karena dia belum tahu tentang kebenaran. Karena kalau orang udah tahu kebenaran firman, apalagi udah baca sampai menuju kepada Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Nah, kalau kita udah baca itu kita senjata tidak digunakan, ya akhirnya kita kemakan udah sama dia. Tapi ya puji Tuhan Roh Kudus ingatkan. Dan saya juga sempat sama hamba Tuhan juga pernah lagi, tiba-tiba saya hanya bilang, waktu dia sakit pernah itu sih kejadiannya, pas sakit tiba-tiba kayak ada suara doakan dia, saya nggak ngerti. Saat itu tuh saya udah selesai dia khotbah, saya samperin saya bilang, "Pak, maaf Pak, Bapak rumahnya di mana?"
Anda siapa? Saya bilang saya pendoa. Terus dia panggil istrinya. Ini kenapa katanya? Saya, Bu, tadi Tuhan bilang saya harus doain Bapak. Oh iya iya katanya, udah aja. Nggak tahu bakal lanjut, besoknya ketemu lagi tuh tempat ibadah. Karena udah gitu pas udah perjamuan suci lagi itu kejadiannya. Pas di situ ada Williar juga, ada. Terus tiba-tiba dia bilang, eh Maria, kamu kesini, kamu yang bicara kemarin, ya ada apa? Saya bilang, maksud saya mah ya udah aja gitu. Kamu maksudnya apa? Bilang kamu doain kayak gitu. Emangnya si Bapak tuh emang udah nggak cinta Tuhan? Enggak, saya nggak bilang seperti itu. Saya bilang. Lalu kenapa kamu bilang begitu? Ya nggak tahu. Saya bilang pokoknya Tuhan bilang seperti itu. Dianya tuh langsung tunjuk-tunjuk ke saya di depan orang. Langsung dasar kowe kurang ajar ya. Emang orang Jawa istrinya. Kowe tuh kurang ajar ya. Kata ya minta maaf. Hah? Minta maaf apa? Minta maaf katanya si Bapak. Ya kenapa minta maaf ya sendiri? Akhirnya karena ditunjuk-tunjuk di depan orang saya suruh minta maaf. Itu tuh habis perjamuan suci ternyata Tuhan diperlihatkan lewat perjamuan suci itu ternyata karakter hamba Tuhan itu seperti itu. Ya saya juga nggak ngerti, cuman ditunjuk-tunjuk akhirnya, ayo kamu minta maaf. Saya pikir daripada tunjuk-tunjuk aja, oke dah saya bilang mati. Pak, saya minta maaf ya, saya bilang. Udahnya itu kayak Ibu Elia bingung kenapa ya juga minta maaf. Nah di situ masih kuat, masih tegar lah istilahnya. Begitu saya pulang di mobil, setir mobil saya kecewa, saya nangis di situ dalam hati. Saya udah berjuang doa pagi-pagi untuk gereja itu, enggak istilahnya mah ya kalau orang kerja di orang lain kan digaji, gereja kan enggak ya. Saya bilang tuh udah berjuang udah apa tapi kok kayak gini di seenaknya apa gimana. Sempat kecewa di situ, Wah, udah berapa hari tapi aneh. Tiap ketemu orang itu orangnya tuh kembali lagi firmannya tuh tentang ya orang itu juga yang pegang. Saya pikir biasa nggak pernah kayak gini, ini kenapa gitu. Ternyata saya saat itu sebenarnya ayat emas tuh dapat ayatnya tuh mengatakan harus mengampuni maka Bapakmu di surga akan mengampuni. Saat itu saya lupa. Biasa saya kalau dapat ayat emas atau apa tuh saya suka diingetin pegang. Tapi saat itu si iblis tuh bener-bener dasar Batman ya. Itu disumputin ke sayanya tuh lupa. Jadi akhirnya saya gemes aja lihat orang itu. Nggak tahu tiba-tiba Tuhan kirim teman. Maria, kamu ingat nggak? Kamu dapat apa tahun ini ayat? Oh iya, saya bilang, ayat saya harus mengampuni. Nah, begitu saya ingat ayat, langsung pas hari Minggunya seibadah, ketemu lagi tuh pendeta itu lagi nyampein. Waduh, tapi si pendetanya tuh udah bilang begini sambil matanya melihat ke saya, karena saya kalau di gereja dulu paling depan. Dia bilang gini, katanya, Bapak Ibu, jangan anggap pendeta tuh ya katanya udah benar, pendeta juga suka salah, sambil matanya lihat ke saya gitu. Tapi sayanya udah damai di situ, karena apa? Karena saya udah melepaskan pengampunan gitu ya. Jadi saya udah damai karena saya ingat ayat sama teman diingetin. Kamu ayatnya apa? Oh, jadi saya sih gitu orangnya. Kalau ingat ayat firman langsung aja gitu. Apa namanya teh nurut gitu ya. Nah, saat itu emang si iblis sengaja dibikin saya lupa supaya saya jadi gemes gitu sama dia. Tapi setelah udah saya diingetin sama teman, langsung ketemu itu anehnya tuh pendetanya tuh udah ngomong duluan, pendeta juga manusia bisa salah katanya gini-gini, tapi biasanya juga udah damang, ya udah aja gitu ya. Itulah namanya saya sebut ujian anugerah. Anugerah yang ujuk-ujuk tiba-tiba datang. Itu aja Tuhan berkati. Amin. Biasa ya, Maria. Itulah sebagai hamba Tuhan ini memang Tuhan uji semuanya ya. Coba engkau udah ngerti firman, dilakukan enggak penguasaan diri itu. Penting ternyata ya. Pengendalian diri ini luar biasa nih firman Pak Nikolas diberkati semua ya. Sampai sepatu dibawa-bawa ya Pak. Diberkati. Luar biasanya Pak Yongki ya. Luar biasa ya firman luar biasa. Ya mungkin satu lagi. Haleluya. Luar biasa nih firmannya. Pak Rasman mungkin mau sampaikan sesuatu Pak Rasman? Udah cukup, Bu. Lewat kapan lagi bersaksi Pak? Kepanjangan tadi saya kepanjangan. Ya, mau buat siapa? Siska tadi masih ada Siska? Apa ketiduran? Haleluya. Ya, Ripka sudah bisa bersuara, Ripka? Ripka? Sudah? Ini bisa. Nggak ada juga suaranya. Nggak ada Ripka suaranya. Maka suaranya nggak ada. Ya.
Ya, oke kalau gitu kita ini saat ini Pak Rasman akan satu pujian ya. Nanti doa syafaat saya minta siapa? Pak Yongki ya, doa syafaat ya. Pak Yongki doa syafaat, nanti doa berkat Pak Nikolas ya. Silakan. Ku persembahkan hidup padamu Tuhan, untuk kemuliaan ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi. Ku persembahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhan. Saya serahkan kepada penduduk siapa. Silakan. Pak Yongki. Ya. Silakan berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk ibadah Zoom pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan Engkau masih mengasihi kami semua, memberi kesempatan untuk kami untuk selalu boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah Engkau, dan kami percaya Tuhan Engkau masih memberi kami kasih karunia-Mu. Tuhan Kau berkati akan Pak Rasman yang telah memainkan musik dan menjadi worship leader. Berkati Pak Rasman, berkati seluruh keluarganya, pelayanannya, kesehatannya, semua kebutuhan hidupnya Tuhan berkati. Berkati juga Pak Nikolas, Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu untuk lebih lagi menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu, kami semua yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan kami semua semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mentaati setiap perintah-perintah-Mu. Tuhan juga memberkati Ibu Elia yang telah membuka persekutuan ini. Tuhan balas dengan berkelimpahan Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Elia, memberkati seluruh keluarganya Tuhan, dan memberkati pelayanan melalui Zoom ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati semua yang telah mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan memberkati Tuhan. Biarlah kami semakin bertumbuh kepada pengenalan akan Tuhan. Dan sampai kami boleh mencapai satu tingkatan dan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan memberkati terus persekutuan melalui Zoom ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal kasih Tuhan, yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa buat Tuhan pemerintahan di sekitar kita, kami Tuhan, RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, dan sampai kepada presiden, wakil presiden. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan di dalam setiap aparat yang duduk di dalam pemerintahan Tuhan, dari tingkatan yang bawah sampai yang paling tinggi. Biarlah takut akan Tuhan ada di Indonesia Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada di dalam setiap orang percaya, ada di dalam setiap hamba-hamba Tuhan, supaya kami Tuhan selalu mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Silakan Pak Nikolas. Baik, kita angkat tangan. Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Yesaya Yongki dan kami semua di sini, Tuhan, sekali lagi berdoa, biarlah
Zoom tubuh Kristus ilahi ini menjadi berkat dan rahmat bagi kami semua. Dan sekali lagi Tuhan, bagi hamba Tuhan yang di sini yang hadir, kami semua, bukan hanya kami Tuhan, tapi keluarga kami dipimpin, diberkati dengan segala kasih-Mu Tuhan. Kalau kami boleh bertahan pada hari ini adalah berkat karunia kasih-Mu yang berlimpah. Sekali lagi Tuhan berkati Bu Elia Esther, agar dalam pelayanan, pekerjaan, apapun yang dia lakukan, keluarga dipimpin dengan berkat kasih yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati, kita angkat tangan sekali lagi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita semua diberkati dengan segala rahmat anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang hebat, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, katakan haleluya. Amin. Terima kasih. Pak Nikolas, terima kasih. Sampai ketemu. Tuhan Yesus Semuanya, Pak. memberkati Ya. pelayanannya. Terima kasih. Ya. Tuhan memberkati semua. Ya, Pak Iyo. Pak Joni, ya. Pak Rasman, haleluya. Pak Rasman, ya. Tuhan Pak berkati Yesaya Pak Joni, Nongki, Pak terima Yesaya kasih Yongki, banyak. Ibu Astati Ratulangi, Ibu Ya. Meske, Ibu Meske, Ibu ya. Esther, Bu Esther, Ibu Siska, Manda Anastasia, Ibu Siska. ya. Selamat istirahat, Luar selamat mimpi indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, agar kita memberkati.